Halo semuanya, ini merupakan game penentu atau game terakhir dari Video World Blitz Championship 2025 yang mempertemukan Abdusattorov Nodirbek dan Magnus Carlsen. Di sini Nodirbek memegang buah putih dan memainkan langkah E4. Dibalas E5 oleh Magnus, kemudian kuda ke petak F3 dan kuda ke petak C6. Gajah ke petak B5 memainkan pembukaan Open Ruy Lopez, dibalas A6 untuk mengancam gajah, kemudian gajah ke petak A4 lari, dan kuda ke petak F6, yaitu menggambarkan perwira sekaligus mengancam pion di petak E4. Dijaga oleh Nodirbek dengan langkah pion ke petak D3 sekaligus memberikan lajur gajah agar bisa keluar. Kemudian B5 dimainkan mengancam gajah di petak A4 sekaligus menutup ancaman gajah putih ke kuda di petak C6. Gajah lari ke petak B3 dan gajah ke petak E7. Ingin menggambarkan buah sekaligus ingin mengamankan raja. A4 dimainkan Nodirbek untuk melakukan ancaman awal di sini ya. Ingin melakukan A kali B5. Jika dimakan akan mendapatkan benteng gratis di petak A8. Magnus melihat tersebut dan melakukan langkah benteng ke petak B8. Menghindari ancaman dari Nodirbek. Dimakan oleh pion A kali B5, dimakan kembali menggunakan pion. Di sini kuda ke petak C3 melakukan perkembangan buah. Rokade pendek dan rokade pendek juga bagi putih. Sama-sama mengamankan raja masing-masing ya. Kemudian D6 dimainkan untuk membuka lajur gajah ke petak G4 untuk melakukan pinning menteri. Nah, di sini Nodirbek tidak ingin dilakukan pin, jadi dijaga oleh langkah H3. H6 juga dimainkan, Magnus juga sama, tidak ingin ada ancaman pinning dari gajah ke petak G5. Kemudian gajah ke petak E3 dan benteng ke petak E8. Kemudian kuda ke petak E2 melakukan manuver ingin kuda ke petak G3 dan melakukan langkah C3. Di sini gajah ke petak F8. Yang bertujuan untuk apa? Ingin melakukan langkah gajah ke E6 sehingga benteng di E8 bisa menjaga gajah di petak E6 jika ingin dimakan oleh benteng seperti itu. Kemudian kuda ke petak G3 dan sesuai rencana dilakukan gajah ke petak E6 oleh Magnus. Kemudian dimakan kembali oleh benteng. C3 dimainkan oleh Nodirbek yang bertujuan untuk apa? Untuk melakukan langkah pin ke petak B4, mencoba mengambil ruang, kemudian juga bisa melakukan D4 dan juga sekaligus menjaga petak di B4 dan D4 oleh kuda hitam di C6. Dilanjutkan D5, dibongkar oleh Magnus terlebih dahulu. Jadi di sini Magnus tidak ingin diam-diam saja ya, dia ingin mencoba membongkar juga sekaligus mengaktifkan gajahnya di petak F8 di sini. Kemudian Nodirbek melakukan menteri ke petak C2, nampaknya tidak ingin terjadi pertukaran menteri. Karena jika contoh langkah benteng ke petak E1 nanti akan dimakan. Nah, di sini bisa terjadi pertukaran menteri. Jadi nampaknya Nodirbek tidak ingin, jadi menterinya dipindahkan ke petak C2. Kemudian Magnus kembali membongkar dengan langkah B4, berusaha mencoba membuka lajur B bagi benteng hitam. Dijawab oleh Nodirbek benteng ke petak D1. Di sini mengaktifkan buah, ingin melakukan dobrak ya ke petak pion ke petak D4 agar membuka jalur D. Nah, Magnus menyadari itu dan melakukan langkah menteri ke petak C8 menghindari ancaman dari benteng. Sekaligus juga di sini Magnus bisa melangkah menteri ke petak B7 ya. Yaitu tujuan untuk apa? Untuk menguasai lajur B setelah pion ini dimakan. Kemudian menteri ke petak A4, dilangkahkan B kali C3 oleh Magnus dan dimakan kembali oleh pion. Kuda ke petak E7 mencoba melakukan manuver juga, kuda ke petak G6. Kemudian Nodirbek melakukan menteri ke petak A7, mencoba memberikan tekanan kepada benteng. Kuda ke petak G6 tidak ada masalah. Kemudian benteng ke petak B1 mencoba melakukan pertukaran ya oleh Nodirbek. Diterima oleh Magnus, kemudian dimakan kembali benteng kali B1. Kemudian dimakan D kali E4, D kali E4 dan langkah benteng ke petak C6. Di sini Magnus mencoba mengancam pion di petak C3 yang terlihat lemah dan gantung.
Tetapi Nordirbeck daripada menjaga, dia lebih memilih melakukan ancaman kembali, yaitu benteng ke petak B8 untuk mengancam menteri. Kemudian menteri lari ke petak E6, diancam kembali dengan menteri A8. Di sini Nordirbeck sengaja memberikan pion di petak C3 dengan kompensasi tekanan yang sangat banyak ya oleh benteng dan menteri di petak A8 ke gajah di petak F8. Magnus menerima tekanan itu dan memakan pion di petak C3. Kemudian kuda F5 dimainkan oleh Nordirbeck, kembali memberikan tekanan ya, menguasai petak-petak penting yaitu petak E7. Dan juga kuda di F5 ini sangat-sangat kuat, tidak bisa diancam. Kemudian kuda ke petak D7 mengancam benteng sekaligus menjaga gajah di petak F8. Benteng E8 dimainkan, benteng lari sekaligus mengancam menteri dan Magnus pun menawarkan pertukaran menteri. Di sini Nordirbeck menerimanya, makan dan benteng kali C6. Kemudian H4 dimainkan oleh Nordirbeck yang bertujuan untuk apa? Misalnya kudanya lari, ada ancaman H5. Jika lari lagi ada ancaman kuda ke petak ke-7 melakukan skak garpu. Seperti itu ya. Kemudian Nordirbeck menyadari itu dan melangkahkan benteng ke petak E6. Sekaligus menawarkan pertukaran benteng. Nah, di sini Magnus menolak yaitu dengan melangkahkan benteng ke petak C8 sekaligus mengancam pion di petak C7. Di sini daripada menjaga, Nordirbeck kembali mengancam yaitu Magnus kembali mengancam kuda ke petak E4 yaitu ada pion di sini ya. Dijaga oleh Nordirbeck, kemudian kuda ke petak E7. Di sini Magnus menawarkan pertukaran. Kenapa sih tidak dijaga aja? Dijaga aja menggunakan benteng. Kemungkinan Magnus tidak ingin adanya ancaman dari putih yaitu dengan langkah G4. Karena dengan langkah G4 ini dapat mempersempit ruang gerak oleh hitam. Kudanya juga susah bergerak, gajahnya masih belum bergerak, bentengnya pasif menjaga pion. Walaupun di sini bisa ada langkah H5, kemudian G5 dan kuda G4, tapi mungkin Magnus lebih ingin buahnya lebih bebas, sehingga pionnya tidak masalah, diberikan saja. Dan yang penting apa? Yang penting kudanya bisa bergerak. Kuda di F5 ini kan sangat kuat nih, jadi diajak ditukar, mau atau tidak gitu. Dan akhirnya Nordirbeck memilih memakan pion di petak C7. Kemudian kuda kali F5 dan E kali F5. Benteng ke petak E8 dan benteng ke petak C6. Nah, di sini sangat-sangat terlihat ya bahwa posisi ini sangat-sangat imbang. Pionnya sama-sama ada 4, hitam juga 4, kemudian gajah, kuda, benteng sama semua. Kemudian sama-sama berada di lajur EFGH. Jadi bisa dibilang sebenarnya 80% ke atas atau bahkan lebih itu hampir bisa dibilang pasti remis ya. Tetapi karena ini Magnus Carlsen, jadi dia ada aja sulapnya. Kita lihat ya bagaimana. H5 dimainkan oleh Magnus. Nordirbeck melakukan ancaman gajah ke petak G5, mengancam kuda sehingga kuda Magnus lari ke petak D5. Kuda ke petak E4 berusaha menguasai pusat dan juga mencegah adanya dorongan E4. F6 dimainkan langkah solid dari Magnus sekaligus ingin mengeluarkan rajanya ke petak F7. Jadi di sini posisinya udah solid banget, rajanya bisa keluar dan gajahnya juga bisa aktif nanti. Nah, inilah kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh Nordirbeck, gajah ke petak D2 yang menyebabkan apa? Kuda ke petak E7 bisa mengancam benteng dan pion. Bang, ini kan bisa benteng E6 melakukan pin, jadi kudanya nggak bisa makan pion. Iya, memang betul. Tetapi di sini Magnus bisa melakukan benteng ke petak D8 yang menghindari pinning dari putih sekaligus akan memakan pion di petak F5. Jika dijaga oleh kuda, bentengnya akan memakan gajah di petak D2. Jadi langkah apa sih yang betul bang? Nah, yang bisa dimainkan mungkin gajah ke petak E3 ya, karena kalau kuda E7 benteng E6 bentengnya lari, kuda ke petak G3 bisa menjaga pion di petak F5. Karena tidak ada gajah yang gantung tadinya di petak D2. Sekarang gajahnya aman nih di petak E3.
Mungkin kalau ini dimainkan pasti sepertinya akan berakhir remis ya. Oke. Karena di sini Nordirbeck melakukan kesalahan, Magnus mendapatkan keuntungan yaitu 1 pion, kuda kali F5. G3 dimainkan, raja coba dikeluarkan membantu karena endgame ya, raja petak F7, raja G2, raja G6. Benteng A4, benteng C8 dan benteng A2 mencoba mencegah benteng Magnus masuk ya ke petak C2. Di sini kuda D4 mencoba masuk ke pusat, kemudian gajah E3 diancam dan kuda kembali lagi ke petak F5. Gajahnya lari ke petak B6 dan kuda ke petak D6. Nah, di sini sebenarnya menjadi imbang kembali karena perwiranya semakin sedikit dan peluang menangnya juga semakin kecil gitu. Lebih baik Magnus mungkin melakukan ancaman benteng C4 dan tetap menjaga buahnya tetap ada gitu. Jadi masih ada kuda, ada gajah, ada benteng gitu. Jadi untuk mengolah posisi ini tuh lebih mudah kalau perwiranya ada cukup gitu. Tapi kalau sudah sedikit susah ya. Kuda ke petak D6 dimakan saja oleh Nordirbeck, dimakan kembali dan gajah ke petak E3. Kemudian raja ke petak F5, benteng A7 mengancam pion di petak G7, G6 dimainkan untuk kabur dari ancaman. Benteng kembali ke petak A2, benteng C4. Kemudian Nordirbeck mengancam gajah di petak D6 dengan langkah benteng D2, gajah B4 ancam balik, kembali benteng A2 dan gajah C3. Nah, di sini Nordirbeck kembali melakukan kesalahan kecil ya, yaitu benteng ke petak C2. Karena apa? Jika benteng ke petak C2 yang menghasilkan Raja Magnus bisa masuk semakin dekat ke petak E4. Mungkin di sini bisa dilangkahkan langkah benteng A7 atau Raja F3, yaitu apa? Mencegah rajanya masuk. Kalau benteng A7 kenapa? Karena jika ada langkah Raja E4, Nordirbeck bisa melangkahkan benteng A6, yaitu mengancam pion yang ada di F6 dan G6. Tidak bisa dijaga oleh benteng ataupun gajah, sehingga rajanya terpaksa kembali dan tidak jadi masuk mendekat ke petak E4 ya. Oke, karena benteng C2 tadi dilangkahkan oleh Nordirbeck, raja hitam atau Raja Magnus langsung otomatis masuk ke petak E4. Benteng kembali ke petak A2, ditawarkan pertukaran gajah ke petak D4. Nah, di sini gajahnya sudah bagus ya. Karena kalau dimakan, ada makan pakai pion. Jadi pionnya langsung bebas nih, langsung enak menangnya. Jadi gajah Nordirbeck terpaksa lari ya, lari ke petak H6. Kemudian raja D3 semakin dekat. Nah, di sini sebenarnya Nordirbeck kembali miss ya. Dia bisa langkah benteng A6 sebenarnya. Kembali mengancam. Tapi Nordirbeck melakukan skak benteng A3, benteng C3 dan dimakan. Nah, ini semakin memperbesar peluang Magnus untuk memenangkan game ini. Karena rajanya sudah dekat nih, udah di dalam. Bukan di F5 lagi. Kemudian raja dimakan, benteng dimakan oleh raja ke petak C3, kemudian gajah G7 berusaha mengancam pion. Di sini Magnus menjaga dengan langkah E4, membuka jalur gajah untuk menjaga pion F6. Raja ke petak F1 dan raja ke petak D3 semakin dekat untuk dari kemenangan. Gajah ke petak H6 dan gajah ke petak E5. Di sini Magnus kemudian Nordirbeck melakukan gajah C1 dan Magnus menemukan langkah brilian atau langkah yang mengunci kemenangannya dengan langkah E3. Di sini langkahnya bagus banget ya, mencoba membongkar struktur pion putih yang sangat-sangat kuat. Jika dimakan oleh pion di G3 akan jatuh. Jika dimakan oleh gajah, Magnus juga akan tetap melakukan gajah ke petak G3. Karena jika dimakan akan makan gajah kembali. Nah, di sini akan mengolah pion bebas karena udah menang 1 ya, 3 lawan 2 gitu. Nordirbeck makan pakai gajah, dimakan G3 dan di sini Nordirbeck karena waktunya sudah sedikit dia juga melangkahkan gajah ke petak G5 secara buru-buru ya, menjaga pion di sini. Tetapi hanya dimakan saja oleh Magnus dan Magnus semua memenangkan game ini. Dan akhirnya Magnus pun kembali menjadi juara di World Rapid Blitz Championship 2025 dan menggenapkan gelarnya menjadi 20 kali juara dunia di sepanjang karirnya. Bagaimana? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa follow and share and like video ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.